Kualitas air irigasi ini bisa kita lihat baik secara fisik maupun kimia. Bahkan ada juga yang dikaitkan aspek biologi. Aspek fisik ini bisa dilihat biasanya dari banyaknya sedimen terlarut yang ada di air irigasi tersebut. Sedimen terlarut ini bahasa populernya adalah sejauh mana lumpur yang terangkut biasanya berasal dari daerah yang berada di atas atau daerah hulu yang terbawa ketika ada hujan sehingga erosi, dan hasil erosi berupa butir-butir tanah ini terangkut pada aliran irigasi. Nah, kalau yang terjadi demikian, irigasi yang kualitasnya secara fisik tercampuri oleh air yang berlumpur ini, selama lumpur-lumpur ini kandungannya tidak terlalu tinggi dan memang berasal dari tempat yang subur, maka dampaknya lebih banyak ke positif, yaitu ikut menyuburkan lahan-lahan sawah yang diairi oleh air irigasi tersebut. Tetapi kalau ternyata lumpur itu terlalu tebal, maka dia bisa menjadikan pendangkalan di sekitar waduk, sehingga waduk perlu perawatan yang rutin dalam rangka menggelontorkan lumpur-lumpur itu agar terlarut pada aliran air. Demikian juga dengan lumpur yang mengendap pada saluran irigasi di dekat persawahan. Maka petani perlu melakukan perawatan yang lebih sering agar lumpur-lumpur itu dapat dikeluarkan, biasanya dengan cara manual, dikeluarkan di kanan kiri saluran irigasi. Nah, yang berikutnya adalah faktor kimia. Biasanya faktor kimia yang cukup diperhatikan adalah adanya kandungan garam, ya. Kandungan garam atau kadar garam atau Na ini bisa berbahaya, terutama karena kemampuan dia untuk membuat plasmolisis, yaitu dalam kondisi kering, kadar garam yang tinggi ini mampu menarik kadar air yang berada di tanaman itu keluar dari tubuhnya, sehingga tanaman mengalami dehidrasi dan kekeringan. Kemudian aspek kimia yang tidak kalah hebatnya yang terjadi saat ini adalah bahaya dari limbah-limbah pabrik atau industri, baik industri perusahaan maupun industri rumah tangga. Misalnya kegiatan rumah tangga seperti cucian, kemudian bengkel, kemudian hal-hal yang lain. Bahkan kalau kita lihat saluran irigasi yang berada di dekat kawasan perkotaan, biasanya dia akan mengangkut sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian aliran air sabun, kamar mandi maupun deterjen itu pun bisa mengalir pada bercampur dengan saluran irigasi yang sampai ke lahan pertanian. Maka kita perlu mewaspadai ini, karena jika sawah itu ternyata diairi oleh aliran irigasi yang secara kualitas kimianya itu buruk, maka itu bisa berdampak tidak baik pada produksi pertanian. Kemudian yang terakhir adalah kualitas irigasi dipandang dari aspek biologi. Nah, aspek biologi ini biasanya jarang dibahas karena ini terutama keterkaitan adanya misalnya hewan-hewan atau mungkin tanaman-tanaman atau lumut atau ganggang yang mungkin terangkut pada saluran irigasi. Jadi sekali lagi di sini untuk kualitas air irigasi yang lebih ditekankan adalah kualitas secara fisik, yaitu kandungan lumpur yang ada di dalam air irigasi tersebut yang berdampak pada pendangkalan, tapi juga bisa berdampak dalam meningkatkan kesuburan di lahan sawah. Tapi juga yang kedua adalah kualitas irigasi dilihat dari aspek kimia, terutama kadar garam dan unsur-unsur mikro seperti boron dan yang lainnya yang bisa berbahaya bagi pertumbuhan tanaman, ya, terutama adalah pengaruh limbah-limbah yang terangkut, baik limbah dari industri dan limbah dari rumah tangga yang masuk ke dalam aliran air irigasi tersebut sehingga merugikan bagi tanaman. Terima kasih.